Program linier Matematika Wajib kelas 11 SMA. Program linier adalah salah satu materi matematika yang banyak bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan program linier. Misalnya, memaksimumkan laba usaha. Jika hanya untuk mencari laba, maka 100.000 pun itu adalah laba atau keuntungan. Atau 1 juta itu juga keuntungan. Tapi berapa laba terbesar yang bisa diperoleh, nah itu bisa dibantu perhitungannya dengan menggunakan program linier. Dan apa keputusan yang mesti diambil agar labanya itu maksimum, nah itu bisa dibantu dengan program linier. Yang lainnya misalnya memaksimumkan pendapatan perusahaan atau meminimumkan biaya, itu juga bisa dibantu dengan program linier. Untuk soal ujian, soal mengenai program linier ini sendiri juga muncul di UTBK SBMPTN teman-teman, terutama TPS kuantitatifnya ya. Dan untuk UMUGM atau SIMA UI, biasanya soal mengenai program linier ini muncul di matematika dasar. Oke, kita akan membahas program linier yang pertama ya, yaitu tentang mencari sistem pertidaksamaan yang dipenuhi oleh daerah arsiran berikut. Ini yang pertama. Yang kedua, sistem pertidaksamaannya diketahui dan kita diminta menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah program linier yang pertama, teman-teman ya. Tetapi sebelum kita membahas dua soal ini, saya akan berikan teorinya secara singkat dan padat, teman-teman ya. Nah, kita berikan dulu teorinya. Dari persamaan garis. Misalnya ada garis seperti ini. Dan ini misalnya 3. Garisnya ini sejajar sumbu X. Perhatikan yang 3 itu adalah Y-nya. Dan dia tidak tergantung X, teman-teman. Mau X berapapun, nilai Y-nya itu selalu 3 sepanjang garis itu ya. Contoh nih, misalnya di sini 0,3, Y-nya 3. Sebelah kanan sedikit 1,3. 2,3, 3,3, 10,3, 100,3. Nilai Y-nya selalu 3, berapapun X-nya. Artinya nilai X itu tidak mempengaruhi persamaan garis ini. Nilai Y-nya selalu 3. Nah, ini persamaannya adalah Y sama dengan 3. Selanjutnya, jika garisnya itu sejajar sumbu Y, nah kayak gini. Misalnya di sini 5. Berarti yang 5 itu adalah X-nya. Dan sepanjang garis ini, nilai X-nya itu selalu 5. Tidak tergantung Y-nya. Nah, ini persamaannya adalah X sama dengan 5. Itu yang sejajar sumbu koordinat, teman-teman ya. Yang pertama sejajar sumbu X, yang kedua sejajar sumbu Y. Dan sumbu X itu sendiri, teman-teman, jangan salah ya. Sumbu X ini persamaannya adalah Y sama dengan 0. Hati-hati ya, bukan X sama dengan 0, tapi Y sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini Y-nya 3. Bawah sedikit Y-nya 2. Bawahnya lagi Y-nya 1. Nah, ini sumbu X itu Y-nya 0. Jadi, sumbu X itu persamaannya Y sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y, teman-teman, sumbu Y ini persamaannya adalah jelas nih X-nya 5, ini X-nya 3, X-nya 2, X-nya 1, ini X-nya 0. Sumbu Y itu persamanya X sama dengan 0. Nah, terpahami ya teman-teman ya. Selanjutnya, misalnya ada garis seperti ini. Nah, di sini misalnya di sini 2, di sini 3. Nah, persamaannya apa teman-teman?
kita cari dua titik yang dilewati oleh garis itu. Nah, titiknya ini 0,0 sama 2,3. Nah, cara tercepat, cara termudah untuk mencari persamaannya, nanti sama seperti yang bawah ini teman-teman ya, adalah kita bentuk segitiga siku-siku yang melalui dua titik yang diketahui itu. Melalui ini, siku-sikunya bisa di sini, bisa di sini. Terserah kita teman-teman. Misalnya kita ambil yang sini ya. Nah, segitiga siku-sikunya di sini. Perhatikan pergerakannya ya. Ini panjangnya, ini kan dari siku-siku ya geraknya teman-teman ya. Ke atas, itu berarti positif. Dari sumbu X atau Y-nya 0 sampai Y-nya 3, itu berarti panjangnya 3. Karena ke atas berarti positif. Ini 3. Yang ini kalikan dengan X. Ya, yang arah tegak itu justru kali X teman-teman ya. Selanjutnya dari siku-siku ini ternyata ke kiri. Berarti negatif. Dari X-nya 2 sampai sumbu Y atau X-nya 0 berarti sepanjang 2 ya. Berarti negatif 2. Nah, ini kalikan Y. Nah, persamaannya teman-teman ini adalah 3X negatif 2Y sama dengan, masukkan titik yang diketahui. Boleh 2,3, boleh juga 0,0. Yang termudah sih 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya 0, 3 kali 0, 0. 2 ke 0, 0. 0 dikurang 0, 0. Boleh juga yang dimasukkan titik 2,3 teman-teman. Yang penting titiknya itu terletak di garis. Nah, coba kita cek titik 2,3, X-nya 2, 3 kali 2, 6, 2 kali 3, 6, 6 kurang 6, kan sama 0 juga kan. Nah, itu persamaan garisnya. Bagaimana kalau garisnya seperti ini, teman-teman? Misalnya di sini negatif 6. Ini negatif 3. Sama, kita bentuk segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di mana? Yang melalui dua titik. Titiknya ini ya, teman-teman ya. Nah, siku-sikunya di sini. Jika teman-teman bikin yang sini, boleh siku-siku di sini ya. Itu boleh ya, terserah ya teman-teman ya. Nah, kita pilih yang sini misalnya. Geraknya dari siku-siku berarti dari sini ke atas sama ke kiri. Ke atas berarti positif. Dari Y-nya 0 sampai Y-nya 3, sorry ini positif teman-teman di atas ya. Positif 3. Berarti 3 satuan. Ingat, yang ini kalikan dengan X seperti ini ya. Kemudian karena ini ke kiri, berarti negatif. Dari sumbu Y atau X-nya 0 sampai X-nya negatif 6. Berarti panjangnya 6 satuan. Ini kalikan Y. Berarti persamaan garisnya adalah positif 3X, negatif 6Y. Atau bisa kita perkecil bagi 3 semuanya, positif X, negatif 2Y. Sama dengan, masukkan titik yang diketahui, yang terletak di garis teman-teman. Harus terletak di garis ya. Misalnya titik ini berarti 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. 0 kurang 6 ya, berarti negatif 6. Atau boleh juga masukkan titik ini, negatif 6,0. X-nya negatif 6, Y-nya 0, berarti ini 0, negatif 6. Kan sama ya. Atau kalau titik yang diketahui itu merupakan titik potong dengan sumbu koordinat teman-teman, teman-teman bisa lebih cepat ya. Yaitu 3 ini kalikan X, negatif 6 kalikan Y, berarti 3X negatif 6Y, atau diperkecil menjadi positif X negatif 2Y seperti ini ya. Tadi 3X negatif 6Y ya, sama dengan 3 kali negatif 6 atau negatif 18 ya kan. Kemudian bagi 3 semua berarti jadi positif X negatif 2Y, negatif 18 bagi 3 negatif 6. Nah, sama teman-teman ya. Bagaimana kalau yang diketahui seperti ini misalnya? Ini garisnya. Tapi yang diketahui bukan titik potong dengan sumbu koordinat. Misalnya di sini deh.
Ini misalnya 1, ini 4 misalnya. Sama, ini sumbu koordinat nggak apa-apa ya, dengan sumbu koordinat titik potongnya. Misalnya di sini negatif 4. Nah, gitu. Nah, ini sama, dari dua titik yang diketahui itu dibentuk segitiga siku-siku. Nah, kita bikin aja ini. Perhatikan geraknya. Dari siku-siku ini ternyata ke bawah, teman-teman. Berarti negatif. Dari Y-nya 1 sampai Y-nya negatif 4. Berarti panjangnya 5. Nah, ini kali X ya. Kemudian ternyata ini ke kanan. Berarti positif. Dari sumbu Y atau X-nya 0 sampai X-nya 4. Berarti panjangnya 4 satuan. Nah, ini kalikan Y. Berarti persamaannya negatif 5X positif 4Y. Atau boleh juga positif 4Y negatif 5X. Sama dengan. Masukkan titik yang diketahui. Boleh titik 4,1, boleh titik 0, negatif 4. Nah, misalnya kita ambil 0, negatif 4 ya. X-nya 0, 5 kali 0 berarti 0. Y-nya negatif 4. Berarti negatif 16 kurang 0, negatif 16. Atau kalau mau titik 4,1 berarti X-nya 4, 20, Y-nya 1, 4. Dikurang 20, negatif 16. Sama teman-teman ya. Nah, ini adalah cara termudah dan tercepat ya menurut saya bagaimana cara menentukan persamaan garis. Terutama ini penting sekali kalau yang diketahui titiknya itu bukan titik potong dengan sumbu koordinat seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Kali ini kan dengan sumbu koordinat bisa lebih cepat. 3x negatif 6y sama dengan 3 kali negatif 6 atau negatif 18. Tapi kalau seperti ini menurut saya dibentuk segitiga itu akan lebih enak teman-teman. Oke, itu yang pertama adalah persamaan garisnya. Sekarang kita tentukan daerahnya. Kita amati yang sini teman-teman. Perhatikan persis di garis itu nilai y-nya adalah 3. Y sama dengan 3. Di luar garis, bisa di atasnya, bisa di bawahnya ini, berarti dia tidak sama dengan 3. Perhatikan, di sini y-nya itu sama dengan 3, teman-teman. Semakin ke atas, nilai y-nya itu makin besar, ya kan? Akibatnya yang di atas ini, nilai y-nya itu lebih besar dari 3. Nah, gini. Dan yang di bawahnya itu, nilai y-nya itu kurang dari 3. Nah, jadi daerahnya dibagi ya. Persis di garis y sama dengan 3, dan di atas garis ini semuanya itu yang di atasnya y lebih dari 3, dan yang di bawahnya ini semuanya y kurang dari 3. Yang ini sama, persis di garis itu x sama dengan 5. Di sebelah kanannya berarti x-nya makin besar, akibatnya di sini x-nya itu pasti lebih besar dari 5. Sementara yang di kiri x-nya itu kurang dari 5. Yang ini sama, persis di garis 3x negatif 2y itu sama dengan 0. Di luar garis berarti nggak sama. Kita misalnya cari yang di sebelah kanannya sini. Ya. Berarti itu 3x negatif 2y, hendak kita bandingkan dengan 0. Persis di garis sama dengan. Sekarang kita lihat koefisien yang positif. Agar mudah kita lihat koefisien yang positif teman-teman. Yaitu koefisien x itu positif 3. Jangan y-nya, karena y-nya itu negatif 2 ya. Kalau gitu lihatnya x-nya. Dan x itu kita mesti tahu, semakin daerahnya ke kanan teman-teman, nilai x-nya makin besar. Semakin ke kiri, nilai x-nya makin kecil. Ya kan? Nah, berarti karena kita lihat x-nya, berarti kita harus lihat daerah ini dari garisnya itu posisinya di kanannya atau di kirinya. Ternyata yang sini kan di kanannya. Karena ke kanan x-nya makin besar, akibatnya ini menjadi lebih besar, teman-teman. Kenapa? Karena persis di garis itu sama dengan. Sementara di kanannya itu x-nya makin besar itu. Akibatnya ini jadi lebih besar dong dari 0. Yang sebelah kirinya berarti kebalikannya, kurang dari 0. Nah, berarti lihatnya yang positif ya. Sekarang yang ini. Yang ini sama, daerahnya ini udah penuh ya. Udah penuh dengan coretan, kita bikin yang sini deh.
untuk daerah yang sisi sini, teman-teman. Berarti kita membandingkan X negatif 2Y dengan negatif 6. Persis di garis sama dengan. Dan kita lihat yang positif itu koefisien X. Berarti kita lihatnya kirinya atau kanannya. Dari garis ternyata yang diarsir kirinya ya, yang kita tidak tentukan. Artinya X-nya makin kecil, akibatnya ini lebih kecil. Kalau gitu, untuk daerah yang kanan garis itu pasti lebih besar. Nah, sekarang yang ini, persis di garis ini sama dengan ya. Untuk yang di kanan atau di bawah, ini tergantung teman-teman ya. 4Y negatif 5X, kita bandingkan dengan negatif 16. Nah, lihatnya yang positif yaitu koefisien Y. Bukan X. X-nya kan negatif 5 tuh koefisiennya. Kalau Y kan 4. Karena Y berarti kita lihatnya dari garis itu atasnya atau bawahnya. Jangan kiri kanan, teman-teman. Tapi atas atau bawah. Daerah ini, dari garis ini kan berarti di bawahnya. Nah, semakin ke bawah nilainya makin kecil. Di sini sama dengan, berarti yang di bawah itu lebih kecil. Akibatnya yang kebalikannya ini jadi lebih besar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Ini diketahui pertidaksamaan, kita akan menggambarkan daerahnya teman-teman. Caranya, kita cari dua titik yang dilewati oleh garisnya. Kalau garis itu berarti yang sama dengan teman-teman. 2X negatif 3Y sama dengan 12. Biasanya yang mudah tuh ambil 0. X-nya 0 berarti 2 kali 0, 0. Atau ini nggak ada. Negatif 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya negatif 4 ya. Satu titik lagi. Boleh 1, boleh 2, boleh yang lain terserah teman-teman. Biasanya yang mudah 0. Dan ini Y0 ini belum kepake. Jadi bisa kita pakai di sini ya. Y-nya 0, 3 ke 0, 0. Atau ini nggak ada. 2X itu 12 berarti X-nya 6. Berarti garisnya melalui 0, negatif 4. Nah, di sini. Sama 6,0. Nah, di sini. Nah, ini kita tarik garis. Nah, inilah batas daerahnya itu, teman-teman. Kemudian, karena yang ini yang dikehendaki kurang dari ya, dan kita harus lihat koefisien yang positif, yaitu X, teman-teman. X itu kalau ke kiri makin kecil, kalau ke kanan makin besar. Dan ini kurang dari, artinya X-nya tuh harus makin kecil. Berarti dari garis ini di kirinya. Daerahnya, kalau gitu, jika daerahnya itu kita arsir ya, berarti di kirinya garis. Nah, inilah dia, teman-teman. Dan perjanjiannya ya, kalau ada sama dengan garisnya ini tidak putus-putus ya, teman-teman ya. Kalau garisnya putus-putus seperti ini misalnya, nah itu nggak pakai sama dengan. Nah, ini sama. Kita cari dua titik yang dilewati. Misalnya, X-nya 0, berarti X-nya 0 nih. 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya 2. Y0 belum dipakai, kita gunakan. 3 ke 0, 0. Negatif X sama dengan 6, berarti X-nya negatif 6. Ternyata melalui 0,2 di sini. Dan negatif 6,0. Nah, di sini ya. Nah, ini kita tarik garis. Nah, inilah batasnya, teman-teman. Kemudian lihat koefisien yang positif itu adalah Y. Ya. Ini untuk yang bawah gambarnya, teman-teman ya. Y itu berarti atas bawah. Agar kecil, berarti harus di bawahnya garis. Misalnya, daerahnya adalah yang kita arsir. Berarti yang di bawah inilah daerahnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ini teorinya. Berikutnya kita kerjakan soal yang tadi itu. Ada dua ya. Ini soal yang pertama. Kita diminta menentukan sistem pertidaksamaan yang dipenuhi oleh daerah arsir. Pertama, kita teliti terlebih dahulu yang diarsir ini dibatasi berapa garis. 1. Nah, ini pertama ya. 2. Ini garis yang kedua.
3. Garis ketiga. Ternyata ini juga membatasi ya, yaitu membatasi sehingga dia tidak diarsir semuanya ke bawah. Berarti ini yang keempat, atau sumbu X. Nah, itu keempatnya harus kita cari, teman-teman. Yang pertama terlebih dahulu. Garisnya ini. Kita cermati titik yang diketahui yang dilewati oleh garis yang pertama yang mana? Oh, ini sama ini ya. Nah, dibentuk segitiga siku-sikunya, teman-teman. Nah, supaya lebih kelihatan, saya gambar di sini ya, di coretannya ya. Nah, kita gambarkan lagi. Ini 5, kemudian negatif 6, negatif 6 ya, teman-teman ya. Nah, di sini, nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Siku-sikunya di mana? Nah, di sini ya. Ya kan, di sini ya. Perhatikan geraknya ini dari siku-siku ini ke atas. Dari negatif 6 ini negatif 6 juga ya. Dari negatif 6 sampai 5 itu berarti 11. Nah, berarti positif ya karena ke atas. Ingat kali X. Kemudian ini ke kiri berarti negatif. Dari X-nya 0 sampai X-nya negatif 6 berarti sepanjang 6 kali Y. Berarti persamaannya 11X negatif 6Y. Nah, saya tulis di sini ya, teman-teman ya. 11X negatif 6Y. Kalau garis ini sama dengan. Nah, yang arsir itu bukan garis. Berarti bukan sama dengan ya. Berapa nilainya sini? Kita masukkan titik yang dilewati oleh garis pertama. Ini tadi ya. Boleh ini, boleh ini. Kita ambil yang sini misalnya. Ini kan 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. 11 kali 0. 6 kali 5. 0 kurang 30. Negatif 30. Nah, sekarang kita lihat yang positif itu koefisien X. X itu ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil, berarti kita lihatnya kanan atau kiri. Dari garis 1 yang diarsir ternyata kanannya. Artinya X-nya makin besar, berarti ini jadi lebih besar. Dan karena garisnya tidak putus-putus, maka ini ada sama dengan. Itu yang pertama. Yang kedua ini teman-teman garisnya. Nah, ini kan diketahui titik potong dengan sumbu koordinat. Kita bisa lebih cepat. 5X, 6Y. Ya, garis kedua ya teman-teman ya. 5X. Kemudian positif 6Y. 5 kali 6, 30. Ini bisa lebih cepat karena ini adalah titik potong dengan sumbu koordinat. Dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Kalau ini tadi tidak teman-teman. Yang ini betul dengan sumbu Y tapi ini bukan. Yang ini kan kita nggak tahu ya. Oke, sekarang kita lihat baik X ternyata atau Y itu ternyata koefisiennya semuanya positif. Jadi terserah kita mau lihat X-nya atau Y-nya. Kalau kita lihatnya X berarti lihatnya kirinya atau kanannya garis. Kalau kita lihatnya Y berarti lihatnya atasnya atau bawahnya. Nah, kita pilih salah satu, misalnya kita coba Y-nya ya. Y berarti dari garis 2 yang diarsir ternyata bawahnya. Artinya nilainya makin kecil, akibatnya ini lebih kecil. Garisnya tidak putus-putus berarti pakai sama dengan. Nah, itu yang kedua teman-teman ya. Yang ketiga. Nah, ini titik yang diketahui yang dilewati yang mana? Garis ketiga. Ini kita nggak tahu. Oh, ini tahu ya, ini 0,0. Oh, sama ini. 0,0 sama negatif 6, negatif 6. Siku-sikunya di mana? Ah, di sini teman-teman. Perhatikan, ini berarti ke atas 6 satuan, berarti 6X. Dan ke kiri 6 satuan juga. Karena ke kiri negatif ya, negatif 6Y. 6X negatif 6Y. Atau kita perkecil dulu bagi 6 semua, positif X negatif Y. Kemudian kita substitusi titik yang dilewati garis 3 ya. Oh, boleh ini 0,0. X-nya 0, Y-nya 0 berarti ini 0.
Lihat yang positif itu koefisien X, berarti kita lihatnya kirinya atau kanannya garis. Garis 3 tuh ini yang diarsir ternyata kirinya. Karena kiri X-nya makin kecil berarti jadi lebih kecil. Pakai sama dengan karena tidak putus-putus ya, garisnya nggak putus-putus. Yang keempat, sumbu X. Ingat, persamaan sumbu X itu Y sama dengan 0. Jangan salah ya. Kemudian lihat yang diarsir itu ternyata dari sumbu X tuh atasnya. Artinya Y-nya makin besar. Akibatnya ini Y lebih besar dari 0. Pakai sama dengan. Inilah dia teman-teman sistem pertidaksamaan yang dipenuhi. Kadang-kadang kalau soal pilihan ganda teman-teman ini dibikin positif. Nah itu boleh ya. Caranya semua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Ini menjadi negatif 11X positif 6Y menjadi 30. Hanya kita mesti hati-hati, perkalian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Nah, gini. Termasuk ini, kadang-kadang yang ketiga itu diubah, teman-teman. Ini boleh ya. X kurang sama dengan Y, itu sama. Atau kadang-kadang kalau soal pilihan ganda, X kurang sama dengan Y itu artinya X-nya yang kecil, Y yang besar. Ya kan? Y yang besar. Akibatnya kalau ditulis seperti ini juga boleh. Nah, berarti Y lebih besar dari X. Nah, ini, itu sama aja, teman-teman. Nah, inilah sistem pertidaksamaannya ya. Sekarang kita yang soal kedua. Sistem pertidaksamaannya diketahui. Kita diminta menggambar daerahnya. Dan ini ada 4 pertidaksamaan. Nah, kita akan gambar semuanya. Kita gambarkan terlebih dahulu sumbu koordinatnya ya. Nah, gini. Kemudian yang pertama, X lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sumbu Y. Berarti batasnya sumbu Y. X lebih besar dari 0 itu artinya persis di sumbu Y kan X-nya 0. Agar X-nya lebih dari 0 berarti di kanannya, teman-teman. Nah, berarti daerahnya di kanannya ya. Agar lebih jelas, teman-teman ya, ini sebaiknya yang diarsir itu justru yang bukan himpunan penyelesaian. X lebih dari 0 itu artinya X-nya 0 ke kanan. Yang bukan penyelesaian yang tidak kita arsir berarti di kirinya. Nah, ini yang bukan ya. Selanjutnya, yang kedua. Ini tadi yang pertama, itu sumbu Y batasnya. Yang kedua kita cari 2 titik yang dilewati. Misalnya X-nya 0. 3 kali 0 itu 0, berarti Y sama dengan 0. Nah, ternyata Y 0 itu udah dipakai. Berarti kita harus cari titik lainnya. Misalnya X-nya 1. 3 kali 1, 3, berarti Y-nya 3. Berarti garis Y sama dengan 3X itu melalui 0,0 dan 1,3. 1, 3. Nah, gini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini kita tarik garis. Nah, gini. Ini adalah batas yang kedua. Sekarang kita lihatnya kalau seperti ini, yang sebelah kiri, yaitu Y-nya. Jangan X-nya, teman-teman. Y-nya. Nah, Y itu berarti atas, bawah. Ternyata ini Y kurang dari. Artinya Y-nya harus makin kecil. Artinya harus makin ke bawah. Dari garis 2 berarti harus di bawahnya. Itu daerah penyelesaiannya, teman-teman ya. Yang kita arsir yang bukan berarti yang atasnya ini yang bukan. Nah, ini bukan ya. Nah, gini.
Selanjutnya, yang ketiga. Kita cari dua titik yang dilewati, X-nya 0, berarti ini 0, Y-nya 3 ya. Y0 belum kepakai teman-teman. Nah, kita gunakan. Ini 0 atau enggak ada, berarti X-nya kan 5. 0,3 di sini. 5,0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Nah, sekarang kita tarik garis. Nah, gini. Itu adalah garis batas yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat ternyata ini baik X maupun Y koefisiennya positif. Jadi terserah kita mau lihat X-nya atau Y-nya. Kalau kita lihat X berarti kirinya atau kanannya ya. Lihat ini kecil. Berarti agar kecil harus di kirinya. Karena X itu kalau ke kiri makin kecil teman-teman ya. Berarti dari garis 3, daerahnya itu di kirinya. Yang kita arsir yang bukan, berarti yang kanannya itu yang bukan. Nah, ini yang bukan ya teman-teman ya. Nah, gini. Garis yang keempat atau batas yang keempat. Kita cari dua titik, X-nya 0. Berarti negatif 2Y sama dengan 5, Y-nya berarti negatif 5/2. Atau negatif 2,5. Y0 belum dipakai teman-teman, kita gunakan. Berarti ini 0, berarti X-nya 5. Oh, melalui 5,0 di sini, 0, negatif 5/2. Negatif 1, negatif 2, negatif 2,5. Di sini ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, ini kita tarik garis. Ini garis keempat. Sekarang kita lihat yang positif itu adalah koefisien X, berarti kita lihatnya X-nya, kiri atau kanan. Agar kecil berarti harus makin ke kiri. Berarti dari garis 4 ini kirinya, kiri berarti sebelah sini teman-teman. Yang diarsir yang bukan, berarti yang bukan tuh yang kanannya ya. Nah, ini yang bukan ya. Nah, inilah dia alasan kenapa yang diarsir itu sebaiknya bukan himpunan penyelesaian teman-teman. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang tidak diarsir atau yang bersih. Nah, berarti ini ya. Yang bentuknya segi 4 tentunya ini bukan ini. Nah, segi 4 berarti ini. 1, 2, 3, 4 itu ya. Itulah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Jika yang kita arsir itu himpunan penyelesaian, maka nanti bentuknya itu akan rumit teman-teman. Nah, kalau yang kita arsir bukan himpunan penyelesaian, maka daerah himpunan penyelesaian adalah yang bersih. Jelas kelihatan seperti ini. Ya, ini mungkin bisa dikerjakan di coretan ya, kalau soalnya uraian. Nah, kemudian teman-teman digambar lagi di lembar jawabannya, baru yang diarsir yang benar. Nah, yang ini yang himpunan penyelesaiannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Bagi yang masih kesulitan, coba lihat berulang-ulang, mudah-mudahan makin paham ya. Atau teman-teman boleh kerjain ulang 2 soal tadi, sendiri, nggak usah lihat pembahasannya. Selanjutnya, teman-teman bisa mencoba soal latihan ini. Semakin kita banyak berlatih, kita akan semakin terampil teman-teman. Dan itu pasti teman-teman akan lebih siap saat menghadapi ujian. Akan lebih paham ya. Oke, jangan lupa bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang. Siapa tahu mereka terbantu dengan video ini ya teman-teman ya. Dan terima kasih semuanya.